Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita ke Piala Dunia Catur Wanita lagi kawan, yang sudah menyelesaikan babak keduanya. Namun sebelum itu jangan lupa ya, nanti malam minggu jam setengah 8 malam kawan, kita lanjutkan seri ke-11 turnamen online bagi kaum pemula, bagi pemain kelas pion seperti admin kawan. Battle Post Ronda seri ke-11 kawan. Bagi kawan-kawan yang sudah menjadi member, join langsung saja masuk ke room turnamennya. Bagi kawan-kawan yang belum menjadi member Legenda Catur Dunia atau belum subscribe, nah kalian request untuk gabung, nanti admin ACC agar kalian bisa masuk ke room turnamennya kawan. Kita sudah masuk ke sesi atau seri ke-11 kawan. Admin tunggu ya nanti malam. Nah, kita lompat lagi ke Piala Dunia Catur Wanita 2025. Mungkin sebagian kawan-kawan bertanya, Bang, Piala Dunia Catur kali ini kok cuma wanita, yang pria kemana Bang? Ya, yang pria ini waktunya nggak bersamaan seperti tahun 2023 yang lalu. 2023 yang lalu kan bersamaan ya, pemenangnya adalah Magnus Carlsen untuk kategori opennya, runner up-nya adalah Pragnananda, sedangkan juara wanitanya adalah Alexandra Goryakina. Tapi untuk kategori prianya nanti bulan Oktober November kawan. Ya, Oktober November nanti digelar. Kenapa seperti itu? Mungkin video ini ingin meng-highlight pecatur-pecatur wanita agar tidak ditutupi oleh kemegahan pecatur-pecatur pria. Jadi dipisah kawan. Bukannya tidak ada di tahun 2025 ini. Setelah admin cari infonya, nanti bulan Oktober November. Nah, Piala Dunia Catur Wanita sudah menyelesaikan babak keduanya kawan. Untuk lebih lengkapnya ya bisa kalian cek di website resminya ataupun juga di chess.com. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Ya mungkin sebagian kawan-kawan juga tahu ya, wakil kita, dua wakil pecatur wanita kita gugur di babak pertama. Di hari kedua kawan, game pertama, game kedua ada yang 2 kali kalah, Safira 2 kali kalah, kemudian Evi, Juliana 1 kalah 1 remis. Nah, untuk game yang akan kita ulas ini adalah permainan dari juara bertahan Alexandra Goryakina, asal Rusia. Di babak pertama dia mendapatkan bye. Dan di babak kedua, dia berhadapan dengan pecatur belia asal Kazakhstan yang masih berusia 19 tahun kawan, Meruet Kamalidenova. Nah, yang cukup mengejutkan kawan, setelah mendapatkan bye di babak pertama, Alexandra Goryakina kalah di babak kedua kawan. Di game pertama permainan klasik standar, dia kalah. Kemudian sempat membalas pada game kedua dan memaksa melanjutkan ke tiebreaks, tapi sayangnya di tiebreaks, di game pertama tiebreaks, Alexandra Goryakina kalah oleh pecatur 19 tahun ini. Di game keduanya remis dan pecatur 19 tahun asal Kazakhstan melaju ke babak berikutnya kawan. Juara bertahan harus gugur pada babak kedua atau babak pertamanya. Dan langsung saja kalian nanti akan melihat permainan yang cantik sekali dari Kamalidenova ini kawan. Cantik sekali. Seperti permainan Super JM. Admin benar-benar takjub permainan dari Kamalidenova ini. Dia bermain dengan Ruy Lopez. Dan Alexandra Goryakina bermain dengan Berlin Defense. Rokade menawarkan pion E4. Seperti biasa. Kalian punya pilihan dengan benteng E1 ataupun pion D4 langsung. Kamalidenova memilih dengan benteng E1 saja. Kuda mundur seperti biasa peta D6. Nah, di poin ini biasanya langkah yang paling populer adalah kuda langsung caplok pion E5, jual beli di sini kawan, bisa juga jual beli langsung cek-cek. Urutannya mungkin agak sedikit berbeda dari gajah E7 terlebih dahulu ya. Nah, di sini gajah baru tarik mundur ke peta F1, rokade, pion D4. Nah, kalian bisa bermain dengan gajah F6 untuk usir benteng. Setelah benteng ini bergeser, mungkin kuda ini ya kalian geser ataupun benteng keluar. Adapun juga di sini punya pilihan dengan langkah kuda mundur terlebih dahulu untuk mempercepat akselerasi pion D4 dan membuka akses buat gajah terang bisa juga. Tapi tadi yang paling banyak seperti ini ya, kuda caplok pion E5, kemudian lanjut gajah E7 terlebih dahulu. Urutan yang berbeda kawan, tapi konstruksi permainannya sama seperti tadi. Ataupun juga di poin ini kawan, ada juga yang memilih gajah sikat kuda C6 langsung
melakukan pertukaran. Memang ide Ruy Lopez adalah sikat kuda untuk memperlemah petak pusat yang dijaga oleh kuda, kawan. Nah, apa yang menjadi pembeda dengan dua variasi sebelumnya yang admin tunjukkan? Inilah yang menjadi pembeda. Kekurangan dengan variasi ini adalah setelah pertukaran gajah sikat kuda C6, hitam mempunyai tempo atau alasan lebih cepat untuk buka akses bagi gajah terangnya, dan hitam bermain dengan sepasang gajah. Kalian sudah pincang gajah, kawan. Coba lihat. Jalur-jalur pengembangan lebih cepat didapat oleh hitam, ya. Ya, putih tetap melanjutkan sikat pion E5, gajah E7, pion D4, rokade, dan seterusnya. Itu yang menjadi kekurangan kalau di poin ini, kawan. Pilih gajah sikat kuda C6. Memilih gajah F1, opsi keempat yang dipilih oleh Merwet Kamalidinova. Kemudian Goryakina gajah E7, kuda C3, rokade, sekarang pion D4, dan pion E4. Menyerahkan diri pionnya, kawan. Menyerahkan keunggulannya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mempercepat, dorong maju pion D5, buka jalur pengembangan gajah terang seperti ini. Kalaupun di sini tadi hitam memilih dengan langkah pertukaran dengan pion E pukul pion D4 untuk mempertahankan keunggulan satu pionnya, kawan, kuda D5. Tetap ada masalah buat pengembangan gajah terang, ya. Mungkin benteng E8 dan bisa dilanjut dengan gajah F4. Coba lihat. Semua perwira putih dalam posisi siap sergap, kawan. Oleh karena itu, Goryakina memilih untuk melepaskan pion untuk mempercepat jalur pengembangan perwira, terutama gajah terangnya. Benteng E1, gajah G4, pion C3, ya target gajah tadi tentu pion D4 ini ya, jadi pion C3 perkuat rantai pion, gajah H5, pion H3, pion A6. Nah, di poin ini sampai langkah ke-13, coba lihat kontrol waktu dari Kamalidinova. Dari kontrol waktu awal 1 jam 30 menit, dia mendapatkan tambahan dari incrementnya naik 2 menit, kawan. Artinya, dia bermain sat-set. Sudah tahu betul apa yang dia lakukan. Mungkin ini juga sudah menjadi persiapannya, kawan. Jadi, ya nggak perlu mikir lama, karena sudah hafal betul. Baru di sini, dia berpikir 4 menit memutuskan pion A4. Kemudian ada benteng E8, gajah F4. Setelah menteri naik ke petak D7, kawan. Dan di sini dia membuat keputusan setelah berpikir kurang lebih 10 menit. Kuda E5. Ancam menteri menantang pertukaran kuda dan juga menantang pertukaran menteri, kawan. Kuda pukul kuda E5. Kalau memilih pertukaran menteri terlebih dahulu, masalahnya di sini. Setelah putih ambil menteri D5, pion kalian dalam posisi terancam. Itu yang menjadi masalah, yang menjadi pembeda. Kalau ada benteng AD8, ya di sini kalian bisa melanjutkan dengan kuda kembali, kuda caplok kuda, ambil balik oleh gajah. Kalian kehilangan tempo untuk menyelamatkan pion ini, sedangkan gajah juga dalam posisi tertawan. Jadi langkah bagus dipilih oleh Goryakina, kuda pukul kuda E5 terlebih dahulu. Menteri ambil gajah H5. Kemudian kuda G6, kawan, gajah D3. Langkah bagus. Tanda brilian pertama kita dapat di game ini, kawan. Tapi taktik seperti ini ya terbilang biasa-biasa saja. Karena kuda kalau caplok gajah gelap, menteri ambil pion H7 cek, diikuti petak H8 checkmate. Jadi taktik yang biasa, nggak begitu wah banget. Ada menteri C6. Kuda F8, ini langkah kuatnya untuk memberikan kesempatan pion G6 bisa dimainkan, didorong, kawan. Tapi memilih dengan menteri ke C6. Pion H4 mulai didorong oleh Kamalidinova, tetap menawarkan gajahnya, kawan. Di sini gajah D6 menantang pertukaran, gajah mundur D2, selanjutnya menteri D7. Kembali slip Goryakina, kawan. Benteng pukul benteng ini lebih kuat. Terus ditantang lagi, kawan, dengan benteng petak E8. Posisi menteri mengawal benteng juga mengincar pion yang di sini. Memilih dengan menteri ke petak D7. Selanjutnya pion G3. Tuh kontrolnya petak F4. Dan juga mungkin berikan ruang pergerakan bagi raja. Menteri C6. Gajah F5 serang menteri C7, mengincar petak G3, mungkin ada ide pengorbanan. Menteri mundur G4, jaga pion sekaligus berikan jalan bagi pion di lajur H.
kuda E8, gajah C2. Di sini raja H8, pion H5 mulai didorong oleh Kamalidinova. Kuda G8, selanjutnya menteri F5, direct ancaman skakmat kawan. Pion G6. Kalau dengan kuda F6, pion H6 jawabannya. Jadi dengan pion G6, menteri mundur F3 untuk tetap mengawal pion. G3 juga dari potensi pengorbanan yang ingin melakukan skak-skak berulang. Raja G7. Raja G2. Maju berikan jalan untuk pergeseran benteng di lajur H. Ada menteri D7. Benteng H1. Pion F5. Blokade diagonal terang kawan. Dan di sini Kamalidinova memutuskan untuk pion H pukul pion G6. Gajah G5 sedikit lebih kuat. Oke, langsung pertukaran pion pukul pion. Ambil balik, diikuti sekarang baru gajah G5. Untuk kawal ruang-ruang gelap ini kawan. Dan selanjutnya ada kuda F6. Benteng angkat naik. Apa yang harus dilakukan di posisi ini buat hitam? Kuda E4, langkah terkuatnya kawan. Langkah terkuatnya untuk ancam gajah menempati posisi yang bagus. Kalaupun nanti disikat oleh gajah terang, ambil balik menggunakan pion D, ancam menteri. Mungkin menteri ke E3 berkoordinasi dengan para perwira, bentengnya siap menyusul, jadi benteng H8. Langsung benteng H8. Langkah brilian ketiga kita dapat kawan dari Kamalidinova. Gajah caplok pion F5. Pengorbanan sementara, temponya ancam menteri. Jadi tidak bisa ambil benteng H6. Jadi menteri pukul menteri. Kok menteri pukul menteri. Menteri pukul gajah F5. Kalau pion yang ambil gajah F5 terlebih dahulu. Ada gajah caplok kuda F6 cek di sini ya. Nah raja mungkin ambil benteng. Benteng H1 mengikuti cek. Ya, wassalam juga kawan, wassalam. Oke, jadi menteri ambil gajah F5 terlebih dahulu, pertukar menteri, kemudian benteng yang ambil kuda F6. Apa yang menjadi pembeda sekali lagi di sini? Ini lebih kuat juga kawan, ini lebih kuat. Raja ambil benteng H6 seperti tadi, benteng H1 cek, raja G6, gajah yang ambil benteng di situ. Kita akan dapat kualitas yang sama, putih unggul satu pion. Cuma ide dari Kamalidinova menyerahkan bentengnya untuk mendapatkan satu pion kawan. Karena ada tusukan di sini ya, benteng ambil pion F5, raja G6, salah satu perwira jatuh kawan. Jadi gajah pukul gajah E7. Langkah brilian keempat dari Kamalidinova. Raja ambil benteng, gajah D6, gajah H6. Gajah E5. Sentralisasi, posisi yang sangat bagus kawan untuk kawal lajur H. Tidak mungkin lagi didobel kawan lajur H. Pion C5 untuk memecah konsentrasi pion putih di center. Ada benteng E1, benteng D8, pion F3 ya. Untuk dukungan pion dorong skak kawan, juga membatasi ruang gerak raja. Jadi benteng B6 mengincar pion di sini. Pion G4 cek. Raja bergeser ke sana. Kalau mempertahankan diri ke sini, kawan, ya tinggal raja maju ke sini ataupun juga ke sini. Pion pukul pion C5. Benteng ambil pion di sini cek. Raja maju G3. Siap dorong terus untuk dukungan gajah, mengusir raja. Mundur saja ke G6. Sekarang pion pukul pion C5. Ya, pion F4 ini bagus juga untuk didorong. Benteng ambil pion B2 cek. Ya tinggal maju saja kawan. Oke, dengan pion D pukul pion C5, benteng ambil pion B2 cek, raja G3. Selanjutnya benteng B3 yang bagus ke sini tadi seperti ditunjukkan garis biru mengincar pion lajur A. Oke, memilih dengan langkah benteng B3. Raja H4 kawan. Pion diserahkan untuk membuka atau mempreteli pion di lajur F. Diterima. Ya, kalau kalian pilih dengan gajah, benteng di bawah ya jatuh. Oleh karena itu, pion B pukul pion D4. Pion C maksud saya pukul pion D4. Benteng ambil pion F3 dan benteng B1. Mengincar pion di belakang. Pion B5. En passant. Menggunakan pion A bisa. Cuma yang bagus di sini memang.
Geser pion C ke lajur B supaya nanti bisa promosi di petak terakhir yang dikawal oleh gajah, kawan. Jadi ada benteng E7, harus berhati-hati, tujuan benteng ini untuk blokade lajur B dan juga persiapan skakmat 1 langkah. Jadi pion G5. Raja ke F5, langkah kuatnya memilih dengan benteng B7. Raja G4, benteng F5, pion A5, benteng ambil pion G5 cek, raja F4, benteng G2, raja E4. Terus kawan, untuk mencoba mengejar benteng, jadi benteng C2 cut off ya lajur C supaya raja gak bisa melintas. Di sini ada benteng G1 cek. Raja geser ke lajur H dan raja hitam tercut off oleh benteng putih, gak bisa ngapa-ngapain, kawan. Bagaimana kalau bergerak ke petak F7, maka ada tusukan di belakang. Jadi terpaksa dia geser ke lajur H. Tinggal raja putih mulai geser, kawan, untuk mengawal pion di center ini. Benteng F7, raja E6. Berikan jalan juga buat pionnya. Benteng geser lagi ke lajur B. Sekarang pion D5, benteng C5, gajah G7. Langkah bagus untuk perkuat posisi pion dan juga mengunci posisi benteng. Nggak bisa kemana-mana benteng, kawan. Kena kunci dia. Benteng ambil pion A5. Sekarang setelah pion D6 ini, kawan, Alexandra Goryachkina, juara bertahan Piala Dunia Catur 2023, harus menyerah di tangan gadis 19 tahun asal Kazakhstan. Ya, susah sudah untuk mengawal pion ini. Anggap contoh mundur ke A2, kawan, untuk mencoba backup pion. Ya, pion dorong di sini ataupun kalian bisa melakukan pergerakan untuk kejar benteng yang di sini. Susah sudah, kawan, susah. Ya, ke sini, cek ke sini, caplok pion ini, percuma juga, kawan. Caplok gajah ini, percuma juga, kawan, ya. Luar biasa sekali, kawan. Kita dapat 4 langkah brilian dari gadis 19 tahun Kamalidinova. Setelah tadi di langkah ke-18 gajah D3, langkah brilian pertama diikuti, langkah berikutnya H4, kemudian di langkah ke-33 brilian ketiganya caplok pion korban sementara, dan di langkah ke-37 korbankan benteng atau kualitas perwira. Luar biasa, gadis 19 tahun rontokan juara bertahan Goryachkina. Semoga bisa menghibur dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.